Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, pertama-tama pada tanggal 20 Juli 2021 hari ini, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi saudara-saudari kita yang beragama Muslim. Semoga semangat berkorban senantiasa ada dalam diri saudara-saudari kita ini. Mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, di mana bacaan Injil diambil dari Matius bab 12 ayat 46 sampai dengan 50. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Kalau kita membaca bacaan Injil pada hari ini, bukan berarti Tuhan Yesus tidak mengakui siapa itu ibunya, siapakah itu saudara-saudarinya. Bukan itu maksudnya. Tuhan Yesus tetap mencintai Bunda Maria sebagai ibunya dan juga saudara-saudaranya yang lain. Tapi apa kalimat dari Tuhan Yesus di sini? Tuhan Yesus mengatakan dari bacaan Injil, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, inilah ibuku, inilah sanak saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku. Jadi Tuhan Yesus menurut saya mau memperluas relasi kekeluargaan. Siapa itu yang menjadi anggota keluarga dari Tuhan Yesus? Yang menjadi anggota keluarga dari Tuhan Yesus adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga, melakukan kehendak Allah. Mereka melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup ini, dialah anggota keluarga dari Tuhan Yesus. Dialah ibuku, dialah saudariku, dialah saudaraku. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dengan demikian mari yang lebih kita upayakan adalah melakukan kehendak Bapa di surga, melakukan kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah? Sebenarnya sungguh bisa kita pahami. Yang menjadi kehendak Allah itu kalau kita mau melakukan kasih kepada orang lain, dan kasih itu kita yakini berasal dari Allah, itulah dia tanda bahwa kita melakukan kehendak Allah. Siapapun juga yang melakukan tindakan kasih, dia melakukan kehendak Allah. Siapa yang bisa berbuat baik dan mengupayakan kebaikan dalam hidup ini, mengeluarkan hal-hal yang baik, yang positif, dialah orang yang melakukan kehendak Bapa. Dalam situasi seperti ini, kehendak Allah juga saya pikir bisa terlihat itu dari keputusan yang diambil oleh pemimpin negara, pemerintah kita pada saat ini. Kalau kita mau mentaati protokol kesehatan, ya itu dia. Kita menyatakan diri mau taat, mau mengikuti apa yang menjadi anjuran, perintah, keputusan dari pemerintah, ya disitulah dia. Kita mau mengikuti kehendak Allah. Sebab pemerintah pasti mau mengupayakan keselamatan kesehatan bagi kita semua. Dan mari kita bersama-sama mengupayakan kesehatan itu dan bersama-sama pula membuat negara kita ini bisa sembuh dari pandemi COVID-19 ini. Itulah dia kehendak Allah yang terwujud menurut saya dalam keputusan pemerintah yang baik kita lakukan juga dalam kehidupan kita ini. Hal lain lagi, kalau kita bisa berderma dalam situasi seperti ini, beramal kasih, berbela rasa dalam situasi seperti ini, berhadapan dengan mereka yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, kita tergerak untuk berbelas kasih,
membantu mereka yang sedang kesulitan. Itulah dia kehendak Allah. Tidak membuat kita diam saja, atau lebih parah lagi membuat kita mengucilkan orang lain, tidak memperhatikan orang lain, dan tentu saja itu bukan kehendak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, banyak kehendak Allah yang bisa kita lakukan. Yang penting adalah semuanya itu berdasarkan kasih. Semuanya itu berdasarkan bela rasa kita kepada orang lain. Semuanya itu sungguh kita lakukan sebagai tanda cinta kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Mari kita terus-menerus mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, kehendak Bapa kepada kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.